Hello guys, jumpa lagi di channel saya Om Pais Vlog. Apa kabar sahabat semua, subscriber, viewer, calon subscriber, calon viewer, teman youtuber dan teman VTuber semua. Mudah-mudahan semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Guys, di video kali ini saya akan mencoba menerangkan apa itu experience dan apa guna experience dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencairan VPoint kita ketika kita menjual VPoint atau mencairkan VPoint kita menjadi uang. Oke, sebelum lanjut ke penjelasannya apa itu experience, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada semua para VTuber yang sudah mempunyai akun VTube, silahkan jalankan misinya, jangan sampai bolong setiap hari ya. Raihlah cita-cita Anda di VTube dan mudah-mudahan kita semua bisa mencapai kesuksesan di VTube, meraih peringkat tertinggi atau mendapatkan bintang 6, yaitu bintang paling tinggi ya. Jangan pernah dengar orang-orang yang selalu nyinyir tentang VTube, karena mereka hanya bisa mencela dan nyinyir tentang VTube. Mereka sama sekali tidak memberikan solusi kepada kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Beda banget dengan VTube. VTube benar-benar telah memberikan kita penghasilan tambahan dan bisa menjadikan aset untuk mengangkat perekonomian keluarga kita. Oke, alangkah baiknya ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan kalau menurut Anda video saya bermanfaat, silahkan di-share ke yang lain agar semua tahu apa yang kita tahu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya apa itu experience. Poin experience itu kita dapat dari member. Ketika kita membawa direct langsung, ketika kita membawa satu referral, kita mendapatkan 50 poin experience. Experience juga berpengaruh terhadap level kita di VTube. Ketika kita tidak membawa member atau kita hanya mempunyai member di bawah 4 orang, level kita adalah level 1 dan potongan biaya ketika kita mencairkan VTube, mencairkan VPoint maksudnya adalah 50%. Lalu ketika kita membawa 4 orang member atau 4 orang referral, level kita naik menjadi level 2. Sekitar total experience-nya itu, poin experience itu 200. Dan potongan ketika kita mencairkan VPoint adalah 35%. Lalu ketika kita naik membawa member menjadi 8 orang, total experience kita menjadi 400, yaitu 8 kali 50 ya. Karena masing-masing satu referral itu 50 poin experience. Ketika kita mendapat total poin experience 400, level kita naik menjadi level 3. Dan potongan ketika kita mencairkan VPoint adalah 30%. Lalu ketika kita sudah mempunyai referral atau member 40 orang, total experience kita ya, poin experience kita meningkat menjadi 2000 dan kita meningkat ke level 4. Di level 4 potongan persentase ketika kita mencairkan VPoint adalah 28%. Dan di level paling tinggi adalah level 5. Level 5 ketika kita mempunyai total experience 5000. Jadi member yang kita bawa itu paling sedikit 100. Dan ketika kita mencapai level 5, kita mendapat potongan paling kecil ya. Potongan ketika kita mencairkan VPoint adalah 25%. Nah, kalau ada yang bertanya, kemana itu potongan-potongan ketika kita mencairkan VPoint? Pihak VTube membagikan potongan tersebut kepada orang-orang yang sudah berperingkat bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Mereka masing-masing mendapatkan bagian dari total transaksi hari ini, setiap harinya ya. Jadi ada team reward adalah pembagian dari penghasilan transaksi
setiap harinya di exchange counter. Lalu nanti ketika kita mencairkan Pivoin, total experience tersebut juga berkurang, satu kali transaksi itu 10, jadi berkurang 10. Ketika kita menjual Pivoin, total experience-nya berkurang 10. Kecuali kita sudah mendapat level 5 plus. Level 5 plus itu kita capai ketika ada direct member kita 12 orang yang naik bintang 2 sekali. Yang naik bintang 2 maksudnya ya. Mereka itu mengaktifkan bintang 2 12 orang, otomatis level kita menjadi level 5 plus dan kita tidak dapat potongan experience ketika kita menjual Pivoin. Dan kali ini saya akan menjelaskan juga, akan mencontohkan ya, ketika kita di level 1 atau level 2 atau level 3, level 4 sampai level 5, ketika kita mau mencairkan Pivoin, berapa, minimal berapa, dan keluarnya berapa. Setelah kita hitung dengan biaya transaksi ya, sesuai level. Tapi harus diingat pula, ketika kita mencairkan Pivoin, kita harus menyisakan 10 Pivoin di akun Pivoin. Kenapa? Karena sama saja ya, seperti kita punya nomor rekening di bank. Kita tidak bisa mencairkan semua uang atau kita tidak bisa menarik semua uang yang ada di rekening itu. Tetap harus disisakan antara 50.000 atau 100.000 tergantung peraturan banknya ya. Sama saja dengan di Pivoin. Pivoin juga memberikan peraturan seperti itu, kita harus menyisakan 10 Pivoin ketika kita mencairkan Pivoin di akun Pivoin ya. Beda lagi ketika kita membeli misi. Kalau kita belikan ke misi bintang, tidak tersisa pun Pivoin kita 0, itu bisa. Tetapi kalau dicairkan, kita harus menyisakan 10 Pivoin di akun Pivoin. Nah, ini sebagai contoh ya. Misalkan kita ada di level 1, kita mau mencairkan 50 Pivoin. Kita cairkan 50 Pivoin dan kita hitung biayanya adalah 25 karena kita masih level 1 dan biayanya 50%. 50 plus 25 adalah 75. Nah, 75 Pivoin yang akan keluar dan harus mengendap 10 menjadi 85 poin, berarti kita harus punya 85 Pivoin baru kita bisa mencairkan 50 Pivoin. Nah, kayak gitu ya. Misalkan kita mau mencairkan 100 Pivoin. Nah, kita keluarkan 100 Pivoin, kita ingat biaya transaksinya adalah 50%. Jadi 50 Pivoin. Jadi yang keluar itu adalah 150 Pivoin. Dan harus mengendap 10 Pivoin, berarti kita minimal harus punya 160 Pivoin di akun Pivoin. Misalkan kita mau mencairkan 125 ya. Kita cairkan 125 Pivoin. Nah, biayanya adalah 62,5. Jadi total Pivoin yang keluar adalah 187,5. Dan diingat sama harus mengendap 10 menjadi 197,5. Nah, itu minimal kita harus punya Pivoin. Nah, itu tadi contoh kita di level 1 ya, tidak mempunyai member. Sekarang contoh kita di level 2. Kita ketika level 2 akan mencairkan 50 Pivoin. Kita cairkan 50 Pivoin dan ingat biayanya adalah 17,5. Jadi yang keluar itu sebanyak 67,5 Pivoin. Jadi kita harus punya minimal 77,5 Pivoin ketika mau mencairkan 50 Pivoin. Lalu ketika kita mau mencairkan 100 Pivoin, ingat 35% biayanya adalah 35 Pivoin. Jadi yang keluar adalah 135 Pivoin. Dan minimal kita harus mempunyai 145 Pivoin. Oke, misalkan kita mau mencairkan 125 nih. Biayanya 43,75. Jadi total Pivoin yang harus kita keluarkan adalah 168,75 dan harus ngendap 10 Pivoin. Jadi
kita minimal harus mempunyai 178,75 P-point ketika kita mencairkan 125 P-point. Sekarang contoh di level 3. Misalkan kita ada di level 3 nih, kita mau mencairkan 50 P-point. Ingat, biaya penarikannya adalah 15 P-point ya ketika kita menjual 50 karena 30% ya. Dan P-point yang keluar adalah 65, berarti kita harus mempunyai minimal 75 P-point. Kalau kita mau mencairkan 100 P-point, biaya penarikannya adalah 30 P-point. Jadi P-point yang keluar totalnya 130 dan minimal kita harus mempunyai 140 P-point untuk bisa mencairkan 100 P-point. Oke, itu contoh di level 3 ya. Sekarang kalau misalkan kita ada di level 4, contohnya nih ya, kita mau mencairkan 50 P-point. Biaya penarikannya adalah 14 P-point. Jadi total P-point yang bakal keluar adalah 64 P-point. Berarti kita minimal harus mempunyai 74 P-point ketika kita mau mencairkan 50 P-point di level 4. Lalu ketika kita mau mencairkan 100 P-point ya, 100 P-point terus biaya transaksinya adalah 28 P-point. Jadi total yang keluar 128 P-point dan kita minimal harus mempunyai 138 P-point ketika kita mau mencairkan 100 P-point di level 4. Itu contoh di level 4 ya. Lalu sekarang contoh kita ada di level 5. Misalkan kita level 5, kita mau mencairkan 50 P-point. Ingat, total biaya transaksinya ketika kita level 5 itu adalah 25%. Jadi 25% dari 50 adalah 12,5. Berarti P-point yang keluar ketika kita menjual 50 P-point adalah 62,5. Berarti kita harus punya minimal 72,5 ketika kita mencairkan 50 P-point. Kalau kita mau mencairkan 100 P-point di level 5, nah biaya penarikannya adalah 25 P-point. Jadi total P-point yang bakal keluar ketika kita mencairkan 100 P-point adalah 125 P-point. Dan minimal kita harus mempunyai 135 P-point. Oke, itu contoh ya. Contoh ketika kita mau mencairkan P-point sesuai level dari level 1 sampai level 5. Dan ingat, ketika kita mencairkan P-point, experience kita juga berkurang minus 10 setiap mencairkan atau setiap transaksi menjual. Oke guys, itu adalah penjelasan tentang apa itu experience dan apa pengaruhnya terhadap mencairkan P-point ya. Ketika kita menjual P-point, dan experience juga berpengaruh terhadap level kita di YouTube. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat semua. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mempunyai akun YouTube, yuk jangan sampai bolong ya, kita menjalankan misi setiap hari, tetap semangat, kita raih kesuksesan kita di YouTube. Semoga kita semua mencapai peringkat paling tinggi di YouTube, yaitu Diamond. Insya Allah, amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.